Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa kana min ashabi Malik min ahli Afriqiyah wal Andalus Abu Abdullah Zayyad bin Abdurrahman al-Qurtubi al-mulaqabi bi Syabtun. Ini murid-muridnya Imam Malik yang ada di Afrika dan Andalusia. Andalusia itu Eropa, ya, Andalusia itu Eropa Selatan lah, atau Andalusia itu Spanyol Selatan. Spanyol Selatan. Jadi sudah masuk benua Eropa, yaitu daerah Spanyol tapi wilayah selatannya. Jadi wilayah awal masuknya kalau kita dari Arab atau Jazirah Arab, maka awal masuknya Eropa ya Andalusia itu Spanyol, bagian Spanyol Selatan. Nah, dari Afrika, murid-murid Imam Malik yang ada di Afrika dan di Andalus. Yang pertama yaitu Abu Abdullah Zayyad bin Abdurrahman al-Qurtubi yang terkenal dengan Syabtun sebutannya, yang dilakobi dengan Syabtun. Ini Qurtubi itu nama daerah, saudara. Qurtubah bahasa Arabnya. Bahasa Inggrisnya Cordova. Qurtubah itu Cordova. Ya orang namain Qurtubah ya Cordova maksudnya. Cordova itu salah satu provinsi yang ada di Spanyol juga. Jadi Al-Qurtubi itu maksudnya orang Cordova, sama seperti Al-Bantani orang Banten, Al-Batawi orang Batawi, Al-Tegali orang Tegal, Cireboni orang Cireboni juga. Al-Qurtubi orang Cordova. Al-Qurtubi orang Cordova. Sami'a min Malik al-Muwatta'ah, dia mendengarkan dari Imam Malik kitab Muwatta', walahu anhu fil fatawa, dan dia mempunyai dari Imam Malik dalam hal-hal fatwa atau buku fatwa kitab Sima'in Ma'rufin, yaitu kitab Sima' yang terkenal. Kitab Sima'in Ma'rufun, kitab berjudul Sima' yang terkenal. Bisima'i Zayyad, dengan simak menyimaknya Zayyad. Jadi ada kitab namanya kitab Sima'. Ini hasil dari ngajinya Zayyad kepada Imam Malik. Wa yarwi an jama'atin, dan dia meriwayatkan dan dia juga menerima riwayat an jama'atin dari sekelompok ulama, minhum Al-Laits bin Sa'ad, di antaranya Laits bin Sa'ad, wa Ibnu Uyainah dan Ibnu Uyainah. Ini Al-Laits bin Sa'ad yang kemarin Bang Heru singgung. Imam Laits bin Sa'ad ini orang yang alim juga. Ya sekelasnya Imam Malik, sekelasnya Imam Abu Hanifah juga pada waktu itu. Begitu juga Ibnu Uyainah. Ada Sufyan dua, ada Sufyan bin Thauri, ada Sufyan bin Uyainah. Orang-orang alim semua. Nah, Al-Laits ini termasuk yang terkenal alim dalam fikihnya. Tapi nggak ada mazhabnya karena memang muridnya tidak merawat. Muridnya juga tidak merawat. Dan muridnya setelahnya ini tidak ada yang menulis. Nah, kalau yang 4 ini ditulis oleh murid-muridnya dan sampai sekarang masih bisa kita jumpai kitab-kitab karangannya. Ini Imam Laits. Abu Abdullah Zayyad al-Qurtubi ini mendengarkan atau meriwayatkan hadis bukan hanya dari Imam Malik tapi juga dari sekelompok ulama, diantaranya dari Laits bin Sa'ad, Imam Laits, dan juga Ibnu Uyainah. Wa Zayyad awwalu man adkhala Andalus Muwatta'a Malikin. Zayyad adalah orang yang pertama kali membawa ke Andalusia, membawa kitab Muwatta'nya Imam Malik, mutafaqihan bisima'i anhu, dan dia sebagai ahli fikih dengan mendengarkan Muwatta'. Tsumma talahu Yahya bin Yahya. Kemudian membaca Muwatta' Yahya bin Yahya. Wa kana ahlul Madinah yasma'una Zayyadan dan yusammuna Zayyadan. Penduduk Madinah menjuluki Zayyad dengan faqihal Andalus, sebagai ahli fikihnya Andalusia. Wa kanat lahu ila Malik rahlatani, dan Zayyad baginya kepada Imam Malik ada 2 kali rohlatan, 2 kali singgahan, 2 kali singgahan. Maksudnya singgahan 2 kali menetap dengan Imam Malik, jadi 2 kali mondok. Tuwfiya sanata mi'ah wa talatah wa tis'in, wafat tahun 193 Hijriah. Zayyad yang juga terkenal dengan nama Syabtun, Zayyad al-Qurtubi dari Cordova, dia yang membawa Muwatta'nya Imam Malik pertama kali masuk ke Andalusia. Yang membawa adalah Zayyad. Ada Allah yarham Mbah Khalil Harun. Mbah Khalil Harun itu mertuanya Mbah Bishri. Jadi kalau kita ke makam Warisat yang tengah, itu ada namanya Kiai Khalil Harun, mertuanya Mbah Bishri. Konon kabarnya yang pertama kali membawa
alfiyah, yaitu mempopulerkan alfiyah di tanah Jawa, yang Mbah Khalil Harun itu, bertuanya Mbah Bisri. Mbah Khalil Harun memang ilmu alatnya alfiyahnya itu seperti kiai Mahrus Ali, kemudian Kiai Akil, bapaknya Kiai Said Akil, itu sebelum ke Lirboyo, sebelum ke Mbah Karim, pasti ke Rembang dulu, Rembang buat ngatamin alfiyah. Habis ngatamin alfiyah baru ngetan lagi, baru ke timur lagi ke Lirboyo biasanya. Nah, ada tradisi seperti ini, ada tradisi di antara ulama. Ada sebagian dari mereka orang yang pertama kali membawa dan mempopulerkannya. Kitab Muwatta'nya Imam Malik yang pertama kali membawa ke Andalus, ke Spanyol, ke Eropa. Dengan demikian, ini yang pertama kali adalah Zayyad yang membawanya. Muwatta' itu hadirin kumpulan hadis yang disusun oleh Imam Malik. Dan Imam Malik, kalau Imam Malik masa itu dan juga sekelas Imam Malik itu mengumpulkan dengan sanad rawinya. Jadi Imam Malik, aku menerima menerima hadis dari guruku dari gurunya dari sahabat langsung. Nyambung jadinya. Jadi bukan kumpulan hadis biasa, nyambung. Jadilah nyambung, itu semuanya muttasil, nggak ada yang terputus sanadnya. Nah, uniknya Muwatta ini kumpulan hadis yang memang sudah bab-babnya sudah fikih. Jadi babnya sudah oleh Imam Malik disusun sesuai dengan bab pembahasan fikih, mulai dari toharoh. Kan kalau fikih toharoh dulu ya pertama. Toharoh ya mulai dari bersuci ya, macam-macam air. Ya, ada air mustakmal, ada air yang tidak bisa mensucikan tapi suci, kayak kopi itu suci tapi tidak mensucikan. Air kelapa, boleh nggak wudhu pakai air kelapa? Boleh, tapi nggak sah. Nggak sah, ya orang nggak mensucikan. Sudah disusun, Muwatta ini sudah disusun sesuai dengan bab fikih. Toharoh, habis toharoh biasanya sholat. Ini Muwatta'nya Imam Malik yang terkenal. Kemudian yang kedua, Isa bin Dinar al-Andalusi, Rohala wa Fasami'ah min Ibnil Qasim. Yang kedua yaitu Isa bin Dinar al-Andalusi, orang Andalusia. Dia menetap dan juga mendengar dari Ibnul Qasim, tidak mendengar langsung dari Imam Malik, tapi mendengar dari muridnya Imam Malik yang namanya Ibnul Qasim yang terkenal itu, yang kemarin sudah kita bahas. Wa awwala alaihi wa ansarafa ilal Andalus, dan kemudian dia pindah kepadanya lalu menuju ke Andalusia. Wa kanat al-futya taduru alaihi, dan ada fatwa-fatwa taduru alaihi itu berputar atasnya. La yataqaddamuhu fi waqtihi ahadun, tidak bisa mendahului Isa bin Dinar dalam waktunya ahadun, seorang pun, fi Qurtubah, di Cordova. Wa kanat lahu fiha riyasatun ba'dan sirafihi minal masyriq, dan di sana di Cordova Isa bin Dinar memiliki kepemimpinan, maksudnya jadi pentolan lah riasa itu, jadi pemimpin setelah pindah dari timur, maksudnya pindah dari Madinah setelah berguru dengan Ibnul Qasim. Wa kana Ibnul Qasim yu'adhimuhu wa yujilluhu wa yasifu bil fiqhi wal wara'i, dan gurunya Ibnul Qasim ini sangat menghormati Isa bin Dinar dan juga mengagungkannya, menyifatinya dengan fikih serta waro. Jadi bukan sekedar ahli fikih tapi juga waro. Waro itu wirai. Wirai itu hadirin, jangankan yang haram, yang syubhat aja dia nggak mau. Yang syubhat, yang serem-serem nggak mau, itu namanya wirai, waro. Isa bin Dinar termasuk yang ini, ahli fikih juga dan waro juga, sangat hati-hati. Beliau pada masanya fatwa fikih nggak lain dan nggak bukan pasti beliau yang mengeluarkan itu. Kalau sudah beliau mengeluarkan, yang lain nggak mau, pasti beliau yang mengeluarkan fatwa-fatwa tentang fikih. Wa kana la ya'uddu fil Andalus afqah, wa kana la yu'addu fil Andalus afqahu minhu, dan tidak pernah dihitung di Andalusia afqahu yang lebih alim atau lebih pinter minhu ketimbang Isa bin Dinar fi nudaraihi, dalam sejawat atau dalam seangkatannya. Di Andalusia pada waktu itu tidak ada yang bisa setara dengan Isa bin Dinar. Wa qala Ibnu Aiman huwa alladhi 'allama ahla Misrin al-masaila. Ibnu Aiman mengatakan Isa bin Dinar lah yang mengajarkan penduduk kota kita masalah-masalah. Wa kana afqaha min Yahya bin Yahya, dan dia lebih pintar daripada Yahya bin Yahya ala jalalati Yahya,
di atas kebesarannya Yahya. Wa 'azzama qadrahu, dan Yahya mengagungkan Yahya mengagungkan martabat atau derajatnya Isa bin Dinar. Wa syayya'ahu Ibnu Qasim, dan mengikuti akan Isa Ibnu Qasim indan sirafihi, ketika perginya Isa anhu padanya talatata farasiha, sekitar 3 farsah. Fa'utiba fi dzalika, maka dia dicela atas itu. Faqala, maka berkata, talumuni an syayya'tu rajulan lam yakhluf ba'dahu afqahu minhu. Kenapa kalian mencelaku? Aku mengikuti seseorang lam yakhluf, yang tidak ada yang menggantikannya, ba'dahu, setelahnya, afqahu, orang yang lebih pintar, minhu, darinya, wala aura'u, dan juga tidak ada yang lebih warad timbang dia. Tuwfiya bi Tulaitirah, dia wafat di Toledo. Toledo itu satu kota dekat di Spanyol juga. Jadi Toledo itu sekitar 70 km dari Madrid. Belum pernah ke sana ya? Udah nonton bola. 70 km selatan dari Madrid, Toledo. Tahun sanata mi'atain wasna asyar, tahun 212, wafat tahun 212. Isa bin Dinar ini lebih alim ketimbang Yahya bin Yahya. Yahya bin Yahya orang alim dan pengikutnya banyak, terkenal orang terhormat. Tapi meskipun terhormat, kalau dihitung alimnya, ini tetap alim Isa bin Dinar. Memang ada yang seperti ini hadirin, muridnya dikit, sementara ada satu orang alim lagi muridnya banyak. Tapi kalau ukuran aliman yang sedikit itu, dari dulu udah ada yang seperti itu. Bahkan gurunya Isa bin Dinar, Ibnu Qasim, waktu muridnya pengen pergi ke Andalus, jadi setelah mondok di Madinah dengan Ibnu Qasim, pengen pindah, dianterin. Itu saking sayang dan juga saking mengagungkan murid yang satu ini, yaitu Isa bin Dinar. Orang-orang waktu itu pada bilang, guru ngapain nganterin orang begitu, orang murid kayak pakai dianterin, murid dianterin nanti gede kepalanya, nggak usah dianterin guru. Kata gurunya, kata Ibnu Qasim, ngapain kalian mencela aku, mencela untuk mengiringi seseorang yang tidak pernah ada yang lebih pandai dan juga lebih warok ketimbang dia. Biarin, orang saya cinta kepada dia, memang saya benar-benar mengagungkan dia, meskipun dia murid saya. Gurunya aja sampai nganterin 3 farsah, yang nganterin beberapa kilometer kepergiannya. Ini karena sayang dan juga sangat mengagungkan Isa bin Dinar. Ini 2 murid Imam Malik yang ada di Andalusia, yang ada pada pembahasan malam hari ini, dan nanti insya Allah dilanjutkan beberapa murid dari Imam Malik lainnya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.